bisa dijelaskan ke sahabat Datar Media, Mas Wawan? Oke, kalau pastinya kita belum tahu karena sejak dulu gua ini sejak nenek moyang kita sudah ada di sini. Gua ini juga sudah ada. Untuk gua di sini panjangnya ada sekitar 572 cm. Meter ya? 572 meter ya. Dari sini sampai Geseng, sampai Sinden, untuk yang sini sampai Geseng itu ada 202 meter. Kita akan melakukan penelusuran ke Gua Jelamprong yang ada di sebelah Embung Jelamprong. Ada informasi apa di Gua Jelamprong ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Sahabat Datar Media, saat ini kita berada di Gua Jelamprong yang masih masuk di kawasan Desa Wisata Mojo. Untuk daerah Mojo ini yang didominasi oleh batu gamping yang merupakan bagian dari formasi Wonosari, ini mengalami proses kas sebagai kasnya perbukitan kars Gunung Sewu. Gunung Gamping yang ada ini mengalami proses pelarutan yang melalui media air, melalui rekan-rekan yang ada, karena proses pelarutan ini terus berkembang, akhirnya membentuk sistem rongga-rongga di dalam batuan. Kemudian proses yang berkelanjutan ini, sistem rongga-rongga ini akan menghasilkan sistem perguaan. Nah, sistem perguaan ini apabila terisi oleh air akan menghasilkan sistem sungai bawah tanah seperti apa yang kita lihat di Gua Jelamprong ini. Ini juga terdapat air. Air ini akan mengalir membentuk sistem sungai di bawah tanah atau SBT ya, sungai bawah tanah. Kemudian sebagai hasil proses pelarutan yang masih menempel di atap-atap dari perguaan ini akan menghasilkan suatu endapan kembali yang dinamakan dengan stalaktit. Jadi stalaktit ini membentuk profil-profil tonjolan-tonjolan yang mengarah ke bawah sebagai hasil dari pengkristalan kembali dari proses pelarutan batu gamping yang terjadi. Kemudian kadang di lantai dari gua ini juga akan membentuk seperti struktur tiang-tiang yang makin lama makin tinggi ke atas. Titik di mana tiang-tiang itu berdiri merupakan hasil tetesan air larutan gamping dari atas sehingga terakumulasi di bagian lantai dari gua ini. Makin lama tetesan-tetesan tersebut akan mengkristal dan menambah tinggi daripada rekristalisasi dari larutan gamping ini yang istilahnya lebih kenal dengan stalagmit. Jadi antara stalaktit dengan stalagmit ini yang membedakan adalah posisi tempat dia berkembangnya. Kalau di atap dari gua namanya stalaktit, kemudian kalau di lantai dari gua ini namanya stalagmit. Untuk saat ini kita didampingi dengan penggerak wisata setempat dari Desa Mojo ini, yaitu dengan Mas Wawan atau yang biasa juga sebagai pemandu wisata di
Desa Mojo yang ada di Ngeposari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mas Wawan. Selamat siang. Bisa diceritakan Mas Wawan sejak kapan Gua Jelamprong ini dikenal oleh masyarakat sekitar, bisa dijadikan sebagai salah satu potensi wisata yang ada di Desa Mojo ini, Mas Wawan? Bisa dijelaskan ke sahabat Datar Media, Mas Wawan? Oke, kalau pastinya kita belum tahu karena sejak dulu gua ini sejak nenek moyang kita sudah ada di sini. Gua ini juga sudah ada. Untuk gua di sini panjangnya ada sekitar 572 cm. Meter ya? Meter 572 ya, meter ya. Dari sini sampai Geseng, sampai sini untuk yang sini sampai Geseng itu ada 202 meter, dan ini adalah suatu keunikan sendiri di desa kita, di tempat kita, di mana ada gua dan lorongnya itu menyambung menjadi satu. Mungkin itu. Kemudian apakah sungai bawah tanah ini aman untuk ditelusuri sehingga menjadi potensi wisata minat khusus yang berupa susur gua, Mas Wawan? Insya Allah aman kalau dengan prosedur yang kita anut. Kita mempunyai beberapa prosedur yang harus kita pakai. Ada alatnya, ada SOP kita harus memakai helm, pelampung, dan juga sepatu boot. Nanti dan kita juga ada pemandu-pemandu yang sudah profesional di bidang penyelusuran gua ini, dan kalau sesuai dengan instruksi kita aman. Dan untuk musim-musim yang tidak kita rekomendasikan untuk masuk gua, bulan November sampai dengan bulan Maret. November sampai Maret ya, tidak recommended ya, karena curah hujan sudah mulai tinggi ya, Mas. Ya, tapi itu kan hujan juga nggak terus-terusan. Kadang 1 bulan hujan, kadang enggak. Dan di sela-selanya itu kita juga bisa mengeksplor gua yang ada di sini. Nah, kemudian ini Mas Wawan, kita lihat di sini di atap gua ini kan banyak tumbuh relief-relief dari stalaktit yang tumbuh dari hasil proses pelarutan ini, Mas. Apakah selama dalam penelusuran ini ada titik-titik tertentu yang menghasilkan ornamen-ornamen stalaktit ini yang mempunyai keindahan yang lebih untuk ditawarkan ke pengunjung, Mas Wawan? Iya, mungkin kalau di dalam gua memang lebih banyak lagi, apalagi yang akan menjulang tinggi kayak gini. Pada Agustus kemarin ada salah satu ruangan yang tinggi dan lebar kita gunakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2020 kemarin, dan stalaktit di sana juga masih aktif selama masih itu hidup, yang ya, masih hidup. Selama itu yang tinggi-tinggi. Kalau yang ada rada ke bawah itu sudah terkena dengan aliran banjir di sini. Karena banjir sini juga naiknya juga lumayan tinggi ya. Dan salah satu keunikan di tempat kita, namanya kita Soko Guru, di mana Soko Guru ini walaupun dinamakan Soko Guru ataupun bahasa ilmiahnya itu batu kolom, itu tidak ketemu, tapi sudah dinamakan dengan batu pilar. Dan yang mempertemukan di situ adalah air. Air di situ sangat bertuah. Bagi warga sekitar sini percaya barang siapa berdoa di situ, setelah itu membasuh tangan atau mukanya, insya Allah keinginannya akan terkabulkan. Tapi tetap aja kita memintanya kepada yang kuasa, tapi lewat tempat media. Ya, medianya di sini ya. Kemudian untuk sistem perguaan ini kan biasanya ada banyak lorong-lorong, Mas. Ini lorong Gua Jelamprong ini dia lorong tunggal atau memang banyak cabang-cabangnya di dalamnya itu, Mas Wawan? Kita ada lorongnya itu ada yang banyak, tapi yang besar itu cuma ada satu. Ada satu. Ya? Yang kecil-kecil itu paling cuma 3-5 meter, sudah mentok kita kembali lagi. Jadi semacam kayak cerukan di samping-samping lorong utama ya. Baik, kemudian untuk lorong-lorong yang seperti cerukan itu apakah juga dipakai untuk para orang-orang khusus yang ingin bersemedi atau mencari petunjuk sehingga menepi di dalam lorong-lorong itu, Mas Wawan? Iya, kalau tempatnya nanti di sini di mulut gua ini, di atas nih nanti ada 2 tingkatan, yang bawah sama yang atas, dan biasanya yang dipakai itu yang atas. Nanti di sana masuk ke dalam itu biasanya orang bersemedi atau apa, untuk istilahnya mencari wangsit atau apa di dalamnya. Kita ada tempatnya sendiri di situ, dan itu tidak terjamah oleh aliran banjir.
Baik sahabat Datar Media, demikian informasi tentang Gua Jelamprong yang ada di Desa Wisata Mojo ini. Untuk lebih jelasnya nanti bagi sahabat Datar Media yang berminat ingin melakukan penelusuran gua ini secara lebih detail, nanti bisa lihat kontak person dari Mas Wawan ini, nanti kita cantumkan di link deskripsi di channel Datar Media. Inilah pintu masuk Gua Jelamprong yang saat ini terisi oleh air. Atap-atap dari Gua Jelamprong ini dihuni oleh banyak kelelawar. Sehingga juga punya potensi untuk menghasilkan endapan kotoran yang bisa dijadikan sebagai pupuk untuk penyubur tanaman. Inilah atap Gua Jelamprong yang memiliki ornamen-ornamen dari stalaktit yang luar biasa indahnya. Jadi menurut Mas Wawan, konon penamaan Gua Jelamprong ini diambil dari adanya harimau atau macan yang ada di sini. Harimau macan atau yang ada di sini ini namanya Jelamprong, sehingga gua ini pun dinamakan Gua Jelamprong. Kita akan pindah untuk melakukan explore ataupun penggalian potensi yang lain yang ada di Desa Mojo ini, tetap bersama Datar Media.